Ya, terima kasih. Lihat kamera dulu kita. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, ya mulai ya. Ya, selamat datang teman-teman. Di sini kami mau berbicara sedikit ya, podcast sedikit lah tentang tema ajaran Islam ada nggak sih yang murni, benar-benar murni gitu. Menurut ini saya sendiri, Fadil Fauzi Bawazir, Gua Yuda, gua Muhammad Andri Hamidi. Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih ajaran yang benar-benar murni gitu? Kan ada beberapa gitu yang sholatnya kayak joget-joget, zikirnya goyang-goyang kepala. Gimana menurut kalian? Ya, menurutku sih kalau itu terkadang ada salah paham. Orang-orang punya pemahaman masing-masing kan. Mereka langsung tangkap, nggak langsung search gitu. Biasanya tuh orang tua kebanyakan yang kena gitu, terus diajaran ke anaknya yang masih polos. Mas Yuda gimana Mas Yuda? Ya ini aja sih, perbanyak literasi belajar lebih lanjut tentang rukun-rukun sholat kayak gitu. Pokoknya gitu dah. Pokoknya gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya kalian lihat orang sholat, nih tanya nih, sholat kalian kalau habis sujud takbir lagi nggak pas berdiri? Takbir lagi nggak? Aku enggak. Nah, misalnya kamu lihat si Andra nih nggak takbir, dia gimana tanggapanmu? Kayak ini salah ajarannya atau apa gitu? Mungkin kalau dari gua ini mungkin aja lupa. Mungkin lupa ya. Bisa jadi kan. Kan kita jangan langsung ngejudge orang ya. Yeah. Mungkin mereka ada percaya cara sholat yang sendiri-sendiri kan. Salah satu banyak ya cara sholat tuh. Cara bacaan-bacanya juga banyak ya. Ada Dari beberapa hadis, dari beberapa Al-Quran ada juga. Yang penting dia khusyuk ya dalam sholatnya ya. Kalau kira-kira kayak ngeliat yang di viral itu, yang di TikTok itu, yang zikir goyang-goyang tuh gimana tuh? Ya itu masalah mereka sendiri aja deh. Pokoknya kalau kita itu percaya sama yang kita yakinkan aja dulu, apa yang diajarkan orang tua. Kalau rasa mulai aneh-aneh udah tanya aja dulu, atau enggak kita cari sumber-sumbernya, bener enggak yang kita ragakan ini gitu. Kalau dari gua sih ini mungkin ajarannya ya yeah. Ajarannya kayak ngalir ya. Kalau gini deh, akan ada beberapa kayak yang lagi viral atau yang syekh itu, kayak kita nggak usah sebut nama ya. Pokoknya ada syekh yang ajarannya agak aneh lah ajarannya. Itu gimana nangkapnya tuh? Itu kan banyak ya pengikutnya gitu. Gimana tuh kira-kira? Ya gimana ya, sudah terlanjur kayaknya mereka ngikutin. Kayak anggapannya udah kayak menerima janji manis gitu loh. Kamu ikut saya masuk surga gitu. Kan beberapa orang kepribadiannya kan ada yang apalah gitu, langsung terima aja. Jadi mereka langsung ngikutin. Banyak kok gitu, apalagi di Jawa sini banyak banget. Sama kayak gitu. Bener. Sama. Nambah topping nggak? Nambah topping nggak? Kalau dari Mas Yuda deh. Apa yang Mas Yuda lihat yang kayak cara ajarannya berbeda dari Mas Yuda atau apa gitu? Cara mereka beribadah lah. Gimana? Cara orang berbeda tuh kan misalnya beda-beda ya. Misalnya mereka habis sholat langsung berdiri, ada yang doa dulu, ada yang zikir. Yeah. Ada juga yang doanya itu kakinya dilipat atau kakinya diubah posisi gitu. Nah, itu gimana? Tanggapan. Itu lagi sih ajaran sih emang itu. Ajaran dari orang tua, ustadz gitu, guru, terutama tuh dari guru yang lainnya tuh lingkungan gitu. Lingkungan yang paling penting ya.
biasanya kalau terbawa suasana itu ngeliatin teman biasanya ngikut juga ya gitu ya. Iya. Misalnya mereka habis langsung berdiri juga ikut gitu. Iya. Lagi yang ngomong. Berapa lagi sudah sih? 2 menit tuh. Baru 5 cuy. Apalagi aliran Bikin topik. apa? Nggak boleh terdekat nih. Apa alirannya? Apa ya? Itu yang sholat pakai baju Christmas. Oh ini nih. Itu bukannya ini apa? Mengeluarkan perspektif. Heeh. Ada yang menganggap itu pakai merah putih sama Christmas. Topik Christmas. Kalau enggak gini deh, kan ada beberapa ajaran gitu, ajaran Islam ya, yang kayak mereka merayakan Natal atau apa gitu, merayakan tahun baru, apa lagi, mereka ngerayain yang seharusnya nggak boleh. Tapi sama gara-gara zaman sekarang ya, dia kayak dibolehin gitu. Ya gimana ya, anggapnya kalau Natal sih kalau Islam itu nggak bisa. Kalau tahun baru tuh ya sudah kebawa kan, kita merayakan tahun baru juga gitu, merayakan tahun baru apalah gitu, apa ya, jadi kayak ulang tahun. Sebenarnya kan kita merayakan ulang tahun tuh kalau memberi orang tua ngasih tahu kan, merayakan ulang tahun tuh nggak boleh. Soalnya kan kita merayakan apa, kan kita makin tua semakin dekat sama ajal gitu istilahnya, kita rayakan gitu. Kalau dari Mas Yuda, kira-kira apa yang Mas Yuda ingat dari orang tua, larangan atau apa tentang Islam? Apa ya, mungkin ini apa, disuruh sholat sama kayak puasa gitu. Kalau sunnah sunnahnya gitu, ya. Kalau apa, kalau tentang tahun baru tuh, kalau kan pada ngerayain kan Islam. Iya. Bukan Islam doang, semua sih. Iya, semuanya. Nah itu yang wajar-wajar aja tuh. Gitu, jangan berlebihan gitu. Ya. Ya gimana ya, emang kan banyak aliran-aliran Islam yang sekarang yang awalnya nggak boleh, malah dibolehin sekarang gara-gara apa ya, terbawa ya. Terbawa arus zaman. Terbawa zaman ya sekarang. Jadi kayak diboleh-bolehin gitu sama yang Habib yang pura-pura jadi Habib, kan ada banyak juga tuh. Hanya Pura-pura jadi Habib buat apa, kayak dapetin apa yang dia mau gitu. Dapat uang atau enggak, pengen kepercayaan tinggi lah gitu. Iya. Ada beberapa, ada yang pengen uang malah. Nah itu. Malah pengikutnya ditagih uang gitu, itu malah bukan mencerminkan Habib banget itu. Karena kalau misalnya mau ikut yang ajaran Islam yang murni gitu ya, kan ada beberapa Habib yang benar-benar ngajarnya itu murni lah istilahnya. Dia itu bukan kayak kalau yang biasa ini sekarang ya, dia itu kayak ceramah tapi sambil kayak mana gaya gitu, ngalulucon yang macam-macam lah, nggak jelas lah ngomongannya ceramah. Kalau ada beberapa ceramah yang benar-benar ceramah itu yang benar-benar kayak, contohnya ada satu Habib itu dia nggak nerima surat dari yang ikut ceramahnya, jadi dibacain, oh ini dia Habib ini gimana, jawab sama orangnya. Kalau kalian pernah nggak ikut atau lihat ceramah-ceramah gitu? Nggak pernah lihat, baru dengar nih. Baru dengar ya. Sama sini gimana? Sama kalau kayak gitu belum pernah sih. Belum pernah. Nah, kalau ceramah sih pernah. Ceramah pernah. Ceramah ya yang murni gitulah Ustaz. Enggak apa sih, enggak guyon kayak gitu. Dulu Mas Yuda SD-nya atau pondok? Sampai SMK-nya? Kalau pas SD itu SD negeri. Kalau pas SMP itu ini SMP negeri juga. Negeri juga. Terus yang beda tuh SMA. SMA-nya apa? SMA Islam. Islam. Itu gimana tuh ajarannya? Pindah dari SMP negeri ke sama Islam itu? Kalau kayaknya sekarang tuh SMA Islam sekarang tuh kayak sama gitu sama SMA negeri. Sama? Sekarang, cuma beda ini. Mungkin apa? Kalau di SMA Islam tuh kalau paginya ya ada
tadarus terus sama apa literasi baca gitu. Kalau sama duha gitu. Oh, ini kayak lebih ditekanin gitu ya ajaran Islamnya. Iya. Kalau di SMA itu ada nggak kayak ceramah-ceramah atau apa gitu? Ada ekstra. Kalau Andra nih, setahu aku ya SD-nya Islam terpadu ya? Enggak, aku SD-nya negeri. Oh, SD-nya negeri. SMP-nya baru Islam Oh, terpadu. SMP-nya. Itu gimana tuh perpindahannya? Ya gimana ya, aku dari kecil itu kan bisa dibilang jarang-jarang mengaji kalau istilah itu. Nah tapi masuk kelas 5 sampai kelas 6 ini aku pindah ke tempat omku. Dia gimana ya, ngajarin perguruan pengajian lah gitu. Jadi aku belajar dari sana. Kayak gini. Jadi pas aku masuk Islam terpadu aku udah tahu apa hukum baca apalah gitu. Ya gitulah. Ya jadi aku sudah terbiasa dari SD walaupun telat sih dibilangnya. Aku lulus SMP itu cuma hafal 1 juz, nggak banyak. Aku ngapal lambat loh, kayak terbebani. Aku berpikir ini ngapain ngapal banyak-banyak, kan ada surah penting aja buat sholat gitu. Jadi aku merasa kayak terbebani gitu loh, ngapalin surah banyak-banyak, terlalu mengejar target, aku nggak sanggup gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar belajar itu ya. Iya. Kalau misalnya nih, kan kalau aku kan asli Arab ya. Tapi ya gimana asli Arab, tapi kalau di Arab itu beda sekolahnya sama sini. Gimana tuh? Dari Dia tuh kalau di Arab tuh kayak sekolah. Iya, dia kalau SD kan SD di Arab. SMP Pertama sekolah dari urutannya gimana? Oh, ya kalau itu kalau SD di Arab itu nggak ada kayak negeri, nggak ada kayak swasta. Iya. Ya jadi kayak satu jenis gitu. Nah baru dari Arab pindah ke sini SMP Islam terpadu. SMA-nya baru SMA negeri. Nah itu pas di Arab itu bedanya di sini kan sekolah kan ya Arab ya, nggak ada kayak belajar baca Al-Quran, tahfiz, itu nggak ada di situ. Ini malah kayak pelajaran umum. Al-Quran tuh cuman beberapa hari. Ini pas pindah ke Islam terpadu yang SMP ini ya, tiap hari ngaji. Jadi tiap hari ngaji, tiap hari hafalan. Jadi nggak pernah lepas sebenarnya gitu dari Al-Quran sama ajaran-ajarannya. Sama di situ juga ajarannya memang benar-benar diketatkan lah. Jadi itu kagetnya pas pindah dari Arab, gue kira sama lah sekolahnya, nggak terlalu mendalami gitu lah. Tapi pas Islam terpadu emang dalam banget ajaran Islamnya. Udah berapa tuh? Udah berapa? Lebih dah. 13. 13. Dah penutupan. Menutup. Kesimpulan aja. Udah. Kesimpulan apa Joy? Apa dulu? Satu aja. Kesimpulan apa? Kau ada nggak kesimpulan? Ya terima kasih telah menonton. Kayak gitu. Apa ya? Pesan-pesan gitu loh. Pesan-pesan dulu. Aku ada pesan kok. Ya udah. Ada. Aku aja. Iya dong. Kalian lah. Mau? Pendek soalnya. Gak mau. Ini behind the scene nih. Ya udah. Ini behind the scene. Set. Nah, jadi kayak kesimpulannya itu memang banyak sih ajaran Islam ya. Tapi kalau mau belajar Islam lebih dalam itu harus benar-benar kayak research, cari tahu ini benar-benar nggak murni itu ajarannya. Ada nggak di hadis atau tertera di Al-Quran dan sejenisnya. Jadi jangan kayak asal percaya gitu ya. Percaya, lihat boleh lihat, tapi jangan sampai kayak mendalami. Kalau mau mendalami itu harus ya itu lebih teliti. Jangan asal percaya lah. Kalau Mas Yudo gimana? Gak muncul. Gak muncul. Ada nggak Andra? Apa ya? Ya ada. Ya terima kasih telah Nah, menonton. itulah. Ya udahlah. Pokoknya kalau aliran apa tadi temanya kita?
aliran bukan, aliran Islam yang murni, Islam yang murni ya. Islam murni. Pokoknya ya zaman sekarang susah lah cari yang murni-murni karena sudah tercemari. Kata-katanya dong. Jangan cari yang manis-manis kalau ada yang pahit. Cakep. Apa sih berenang jangan. itu out of the box ya. Kata-kata hari ini. Jangan lupa besok puasa. Jangan lupa besok puasa. Besok hari apa besok? Besok Rajab kan sunnah. Sunnah. Oke guys, jangan lupa besok puasa guys. Puasa apa? Sunnah Rajab. Rajab, puasa sunnah Rajab. Apa artinya? Apa artinya? Puasa sunnah Rajab apa artinya? Apa lupa? Tahu. Nggak tahu, tapi tahu. Heeh. Puasa sunnah Rajab. Udah. Kata-katanya jangan lupa puasa sunnah besok. Ya, sekian dari kami, ada si Muhammad Andra Hamidi dan udah Kartika Putransyah dan saya sebagai hostnya Fadl Fauzi Bawazir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.